Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wayumai Aridistiani, NIM 9324115119. Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Manajemen Perpustakaan, yaitu menjelaskan tentang pengertian dan definisi perpustakaan secara umum. Pertama, pengertian perpustakaan. Pemahaman tentang perpustakaan bagi sebagian orang masih bersifat konvensional, yakni perpustakaan masih dianggap sebagai tempat untuk menyimpan buku dalam jumlah yang banyak, atau ada yang menganggap sebagai gudang buku. Perpustakaan saat ini tidak hanya digunakan sebagai tempat menyimpan dan mencari buku dari itu, yaitu sebagai sumber informasi dan juga tempat mencari. Menurut C. Larasati, Milburga, dan DKK, perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis untuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya. Menurut Wofford, adalah perpustakaan sebagai salah satu organisasi sumber belajar yang menyimpan, mengelola, dan memberikan bahan pustaka baik buku maupun non-buku kepada masyarakat umum. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan dan mengelola koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan masyarakat sebagai sumber informasi. Yang kedua, fungsi perpustakaan. Yang pertama, fungsi edukatif. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk belajar secara mandiri. Di situ pengguna dapat mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menambah wawasan. Contohnya ketika mendapat tugas, pasti perpustakaan yang ada di kampus sangat digunakan oleh banyak mahasiswa untuk mencari referensi buku yang dibutuhkan. Yang kedua, ada fungsi informatif. Perpustakaan mempunyai fungsi informatif, artinya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dicari di perpustakaan tersebut. Jadi, tergantung jenis perpustakaannya. Contohnya, ketika kita akan mencari buku tentang materi di perguruan tinggi, berarti kita mencari di perpustakaan yang di sana terdapat buku yang disediakan untuk mahasiswa. Yang ketiga, fungsi penelitian. Perpustakaan mempunyai fungsi penelitian, artinya sumber-sumber informasi yang ada di dalam perpustakaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melakukan sebuah penelitian. Contohnya, di perpustakaan pasti banyak disediakan jurnal penelitian untuk pengguna yang sedang dalam masa penelitian. Yang keempat, ada fungsi rekreasi. Perpustakaan mempunyai fungsi rekreasi, artinya pengguna dapat mencari koleksi yang bersifat populer dan menghibur. Contohnya, di perpustakaan tidak hanya menyediakan buku formal, tetapi juga terdapat buku fiksi dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat perpustakaan. Mempercepat penguasaan teknik membaca, membantu guru untuk menemukan bersumber pengajaran, membantu seluruh elemen pendidikan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, membantu peserta didik dalam kelancaran tugas-tugas belajarnya, menanamkan kebiasaan belajar mandiri oleh peserta didik tanpa bimbingan guru secara langsung, menimbulkan kepercayaan peserta didik terhadap kegiatan pengetahuan baik yang telah dipelajari maupun yang belum dipelajari. Tujuan perpustakaan. Pertama, dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan politik. Yang kedua, dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, dapat membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan melalui jasa pelayanan adanya buku atau kajian pustaka ini. Yang keempat, dapat meningkatkan minat pada masyarakat, didukung dengan sarana prasarana yang ada dalam perpustakaan tersebut. Oke, yang terakhir, yang kelima, ruang lingkup perpustakaan. Dari nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara
profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan juga rekreasi. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan kepada masyarakat umum. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.